Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, bab 793-796. Farmasi Mulia, perusahaan cabang Provinsi Hollow. Di kantor manajer, Sandy merampas posisi orang dan duduk di posisi manajer. Manajer perusahaan cabang berdiri dengan hormat di sampingnya dan senyuman merekah di wajahnya. Tuan Muda Sandy, semua pil gajah naga yang kita produksi telah dikirim sesuai instruksimu. Wyatt sang manajer berkata, kekuasaan keluarga Wison tidak perlu diragukan lagi dan Farmasi Mulia juga merupakan salah satu farmasi terbesar yang telah beroperasi dengan koneksi selama bertahun-tahun, membuat pil gajah naga bisa muncul di meja semua pejabat di Provinsi Hollow dengan lancar. Sandy juga mencobanya. Setelah memakannya, dia tidak bangun dari kasur selama 2 jam penuh. Dia yakin tidak ada yang bisa menahan godaan pil gajah naga. Dengan mengandalkan pil gajah naga, tidak lama lagi Sandy akan bisa menghasilkan uang sambil berbaring. Dia bahkan bisa mendapat pujian dari keluarganya dan mulai mengambil alih industri keluarga. Sekarang berapa banyak pil gajah naga yang telah diproduksi? Sandy membayangkan masa depan yang lebih baik dalam pikirannya dengan senyuman merekah di wajah. Saat ini sudah ada 100.000 pil. Di saat yang sama, kita juga membangun jalur produksi baru. Kalau jalur produksi baru selesai, hasil produksi hariannya bisa mencapai 200.000 pil. Wyatt menjawab, oke. Mari kita tunggu dan lihat selama 2 hari untuk melihat bagaimana kinerja pil gajah naga di Provinsi Hollow. Kalau umpan baliknya bagus, kita akan memperluas kapasitas produksi lebih lanjut. Meskipun Sandy adalah seorang pemuda pecinta wanita dari keluarga kaya, dia telah menerima pendidikan elit sejak kecil dan bukanlah orang bodoh. Baik. Di sisi lain, Deon dan Luna kembali ke grup Lixon. Setelah menyerahkan bukti yang terkait ke Biro Penegak Hukum, pihak Biro Penegak Hukum telah melepas segelnya, tetapi tidak mengizinkan grup Lixon untuk menjalankan bisnis. Luna langsung melacak Zack, manajer gudang malam itu. Saat menelepon Zack untuk dimintai keterangan, jawaban yang Luna terima adalah Zack tidak masuk kerja hari ini dan tidak bisa dihubungi melalui telepon. Asrama pun sudah dikosongkan. Tiba-tiba Luna menjadi limas. Luna sangat marah saat melihat Deon duduk di kursinya dengan kaki disilangkan dan memainkan hiasan di atas meja. Situasi sudah genting dan kamu masih bermain-main. Luna memukul meja dan menghardik dengan gigi terkatup. Sudah kubilang, dalam 3 hari, orang itu akan datang sendiri kepada kita. Apa yang kamu cemaskan? Deon menegakkan kepalanya dan berkata dengan santai. 3 hari? Kamu ingin aku menikmati 3 hari terakhir ini, lalu menyebabkan kebangkrutan bagi grup Lixon? Maaf, aku nggak bisa melakukannya. Luna benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apa yang bisa membuat kriminal yang telah melakukan kejahatan untuk melemparkan diri ke dalam perangkap. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Deon tersenyum. Aku sedang nggak mau bertaruh denganmu. Luna mendengus dan berbalik. Kalau pelakunya nggak menyerah dalam waktu 3 hari, aku akan menanggung semua kerugian grup Lixon. Deon berkata dengan datar. Kamu menanggungnya? Itu bukan masalah ratusan miliar, tapi triliunan dan bahkan puluhan triliun. Bisakah kamu menanggungnya? Luna bertanya. Kapan aku nggak menepati kata-kataku? Deon bertanya dengan alis terangkat. Luna berpikir keras. Memang benar. Sepertinya Deon telah melakukan semua yang telah dia katakan. Kalau pelaku menyerahkan diri dalam waktu 3 hari, bagaimana kalau kamu datang ke grup Windy dan menjadi sekretarisku selama sebulan? Deon berkata lagi, selama kamu bisa. Terus kenapa kalau menjadi sekretarismu selama sebulan? Luna menggertakkan gigi dan menyetujuinya. Sepakat. Deon langsung membuat keputusan dan bertaruh. Dini hari berikutnya, Deon terbangun dengan linglung di atas sofa di kantor Luna. Deon terkejut saat melihat Luna masih duduk di kursi kantor sambil berpikir keras dengan alis berkerut. Kamu nggak tidur sepanjang malam? Deon berdiri dan bertanya.
Pelakunya belum ditemukan dan nggak ada bukti apapun yang membuktikan kepada konsumen kalau pil harimau naga kita telah ditukar. Bagaimana aku bisa tidur? Luna berkata dengan kesal. Bukankah sudah kubilang hasilnya akan keluar dalam 3 hari? Wajah Deon dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mau tunggu hati nurani si pelaku muncul. Luna menertawakan diri sendiri. Bu Luna, kami menemukan seseorang menjual produk bernama pil gajah naga di Provinsi Hollow. Meskipun kemasan luarnya berbeda dengan pil kita, efek yang diiklankan persis sama. Saat ini pil gajah naga hanya dijual kepada pelanggan tertentu. Sudah terjual 2 miliar per pil di pasar gelap. Saat ini Direktur Pemasaran bergegas ke kantor. Dia memegang sebuah kotak indah dengan tulisan pil gajah naga tercetak di atasnya. Perusahaan mana itu? Luna tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan cemas. FA. Farmasi Mulia. Direktur Pemasaran berkata sambil menggertakkan gigi. Di hadapan farmasi besar seperti Farmasi Mulia, grup Lixon bukanlah apa-apa. Mendengar nama ini, Luna tercekat. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil jaketnya dan melangkah keluar. Mau pergi kemana? Deon buru-buru menyusul dan meraih tangan Luna. Tentu saja aku akan pergi ke Farmasi Mulia dan meminta penjelasan. Luna menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah. Mana mungkin ada suatu kebetulan seperti itu? Kemarin pil harimau naga telah ditukar. Pada hari yang sama, Farmasi Mulia meluncurkan pil gajah naga dengan efek yang persis sama di Provinsi Hollow. Walaupun Farmasi Mulia benar-benar melakukan ini, apakah mereka akan mengakuinya kalau kamu mendatangi mereka? Deon mengerutkan kening. TTU lebih baik daripada duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Luna menggigit bibirnya yang agak pucat dan berteriak. Ini bukan duduk diam tanpa berbuat apa-apa, tapi menunggu musuh menyerah. Deon menggelengkan kepalanya. Jangan bodoh. Sekarang entah betapa senangnya mereka dan kamu masih mengira mereka akan melemparkan diri ke dalam jebakan. Luna menepis tangan Deon dan keluar dari kantor. Deon tidak punya pilihan selain mengikuti Luna ke Farmasi Mulia. Aku ingin bertemu manajer kalian. Luna masuk ke gedung kantor Farmasi Mulia dengan agresif dan menatap resepsionis. Nama? Identitas? Sudah buat janji? Resepsionis bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Aku Luna, CEO Grup Lixon. Luna mengungkapkan identitasnya. Oh, terus? Izinkan aku bertanya, sudah buat janji belum? Resepsionis itu tersenyum sinis dan benar-benar mengabaikan Luna. Pergi dan beritahu manajer kalian kalau aku ingin bertemu dengannya. Luna berkata dengan lantang dan raut wajah penuh amarah. Kalau nggak ada janji, keluar dan tunggu. Kalau nggak, aku akan memanggil satpam. Resepsionis itu menyipitkan mata dan meletakkan telapak tangan di gagang telepon. Ayo pergi. Deon membawa Luna dan meninggalkan Farmasi Mulia. Sudah kubilang, percuma saja kalau kamu pergi ke sana. Ayo kembali. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, enggak. Kalau Farmasi Mulia benar-benar melakukannya, dia pasti akan menemuiku. Lagi pula, dia juga akan takut apakah aku punya bukti atau enggak. Aku akan menunggu di sini. Luna berkata dengan tegas. Setelah mereka pergi, resepsionis langsung menelepon Wyatt. Suruh mereka datang menemuiku lagi dalam 3 jam. Bibir Wyatt melengkung. Wajahnya penuh dengan kesombongan. Luna berdiri di gerbang selama 3 jam. Setelah lelah fisik dan mental seharian, ditambah sepanjang malam tanpa tidur telah membuat Luna agak linglung dan dia berdiri dengan terhuyung di tempat. Kamu nggak apa? Deon bergegas membantu Luna dan menatapnya dengan khawatir. Saat itu resepsionis keluar. Ayo pergi. Pak Wyatt ingin bertemu dengan kalian. Resepsionisnya masih terlihat sombong. Bagi yang belum tahu, mereka mengira dia adalah bos Farmasi Mulia. Ayo, kita naik. Luna meraih telapak tangan Deon dan memaksakan diri untuk berdiri. Deon hanya bisa membantu Luna dan memasuki Farmasi Mulia lagi.
Masuklah. Saat suara Wyatt terdengar, resepsionis membuka pintu kantor. Deon dan Luna masuk ke kantor. Wyatt duduk dengan angkuh dan tidak bangun untuk menyambut mereka. Hei, bukankah ini wanita paling berkuasa di Provinsi Hollow? Kok bisa menjadi seperti ini? Wyatt berpura-pura terkejut, tetapi senyuman di wajahnya menunjukkan kesombongannya. Bukankah itu gara-gara kamu? Luna menatapnya dengan getir dan menggertakkan gigi. Aku nggak mengerti apa yang Bu Luna katakan. Kalau Bu Luna datang untuk mengatakan hal-hal aneh, aku terpaksa mengantar kalian keluar. Wyatt menahan senyuman di wajahnya dan berkata dengan datar. Wyatt, jangan berpura-pura bodoh lagi. Kamu sendiri tahu apa yang telah kamu lakukan. Luna berkata dengan marah. Apa yang telah kulakukan? Wyatt bertanya dengan alis terangkat dan wajahnya terlihat tidak berdosa. Berani nggak bilang kalau bukan kamu yang menukar pil harimau naga di gudang grup Likson, lalu mengambilnya sendiri. Kamu mengganti namanya menjadi pil gajah naga tanpa malu dan menjualnya di pasar? Luna gemetar karena marah dan bertanya dengan suara lantang. Aku berani bilang enggak. Wyatt tertawa dan melanjutkan ucapannya. Tapi kalau maksudmu adalah masalah ini, aku masih punya cara untuk membantumu menyelesaikannya. Luna menyipitkan mata dan mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Gampang sekali. Selama grup Likson mengalihkan hak paten pil harimau naga kepada kami, aku bisa membantumu mencari kambing hitam dan memikul semua pertanggungjawaban. Coba kupikir, siapa yang bisa menjadi kambing hitam ini? Wyatt berpikir sejenak dan menepuk keningnya dengan kuat. Seingatku yang bernama Zack cukup cocok. Kamu. Malam sebelumnya, manajer gudang yang bertugas di grup Likson bernama Zack. Luna memaksa dirinya untuk tenang. Seperti yang Deon katakan, Luna tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Farmasi Mulia bertanggung jawab atas semua ini meskipun faktanya ada di depan mata. Dibandingkan dengan konflik sesaat, kelangsungan hidup grup Likson adalah hal yang paling penting. Deon, kamu punya hak paten untuk pil harimau naga. Maukah kamu membantuku dalam hal ini? Tenang saja, aku akan memberikan kompensasi kepadamu. Luna menatap Deon dengan tatapan memohon. Aku nggak keberatan. Deon mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Luna sangat bersyukur. Aku setuju. Sekarang kamu bisa menyerahkan Zack. Dia berkata kepada Wyatt dengan suara rendah. Jangan terburu-buru. Sekarang Zack nggak ada padaku, melainkan bos besarku. Kalau kalian menginginkan Zack, pergilah ke Paviliun Bintang untuk menemui bosku malam ini jam 10. Wyatt terkekeh dan tersenyum jenaka. Wyatt, jangan keterlaluan. Luna sangat marah. Kalau Bu Luna nggak bersedia, aku nggak mau hak paten pil harimau naga lagi. Sebaiknya Bu Luna berdoa saja. Wyatt berkata dengan nada dingin dan memberikan perintah untuk mengusir tamu. Satpam, antar tamu pergi. Wyatt, kamu. Luna menggertakkan gigi dan wajah cantiknya memerah karena marah. Bu Luna, tolong lihat situasinya dengan jelas. Kamu sama sekali nggak punya pilihan. Biarkan grup Likson bangkrut sepenuhnya atau kamu bisa melakukan apa yang kukatakan. Wyatt berkata sambil mensabar. Napas Luna terengah yang membuat Deon khawatir. Saat ini kondisinya terlalu buruk. Akan tetapi, Luna langsung menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan meskipun tatapannya terlihat tidak terima, raut wajahnya menjadi tenang. Deon, kalau grup Likson bangkrut, maukah kamu menjagaku? Dia menatap Deon dan bertanya dengan suara rendah. Wyatt tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Ini bukanlah akhir yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah Luna merangkak ke kasur Sandy dengan patuh. Tentu saja, tapi... Begitu Deon membuka mulutnya, dia disela oleh Luna. Aku sangat peduli dengan perkembangan dan hasil grup Likson sampai membuatku kehilangan akal sehat. Aku mengabdikan diri pada pekerjaanku cuma untuk membuktikan kepada keluarga di rumah yang meremehkanku dan memperlakukan aku sebagai alat. Aku nggak akan kalah dari siapapun.
Tapi sekarang aku sudah memikirkannya. Prasangka di dalam hatiku adalah mutlak. Apapun prestasi yang kuraih, mereka nggak akan mengubah pendapat mereka. Aku capek. Deon, ayo kembali. Setelah kembali, aku akan menyatakan grup Lixon bangkrut dan menjual semua asetnya. Luna berkata dengan lelah. Semuanya belum mencapai titik ini. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Kamu nggak perlu menghiburku. Ayo pergi. Luna meraih tangan Deon dan berjalan keluar. Akan tetapi, dia tidak bisa menggerakkan Deon. Sepertinya waktunya sudah hampir tiba. Deon melihat ke arah waktu dan berkata dengan tenang. Apa? Luna berbalik dan menatapnya dengan terkejut. Saat berikutnya. Brak! Pintu kantor Wyatt didobrak hingga terbuka dan seorang wanita yang mengenakan rok profesional masuk. Wajahnya terlihat sangat panik. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Wyatt terlihat marah dan menegur. Pak Wyatt, masalah besar telah terjadi. Dia menelan seteguk air liur dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tetapi dia melirik ke arah Deon dan Luna tanpa melanjutkan ucapannya. Jangan khawatir, kami ada di sini karena aku dapat membantumu menjelaskan apa yang terjadi. Apakah semua orang yang meminum pil gajah naga yang kalian produksi beracun? CK, CK, CK. Semua orang yang meminum pil gajah naga adalah pejabat. Sekarang farmasi mulia berada dalam masalah besar. Sudut bibir Deon terangkat dan dia menggelengkan kepalanya dengan raut wajah menyesal. Raut wajah Wyatt berubah drastis dan dia menatap sekretarisnya dengan bingung. Sekretarisnya menatap Deon dengan terkejut, lalu mengangguk ke arah Wyatt dengan susah payah. Dag! Kaki Wyatt menjadi lemas dan dia langsung jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Kamu telah melakukan sesuatu pada formulanya. Ya? Wyatt menatap Deon dengan marah dan berteriak. Memikirkan akibat dari kejadian ini, hawa dingin menjalar dari tulang ekornya hingga ke atas kepalanya dan Wyatt bergidik. Apa hubungannya formula pil gajah naga denganku? Yang kukembangkan itu pil harimau naga. Deon mengangkat bahu dan tersenyum. Wyatt tercengang. Raut wajahnya muram dan tatapannya kosong. Ayo pergi. Deon meraih tangan Luna dan berjalan keluar. Luna tiba-tiba mendapatkan akal sehatnya kembali dan menatap Deon dengan terkejut. Padahal barusan Luna siap menghadapi kebangkrutan grup Lixon. Akan tetapi kalau bisa membalikkan keadaan, mana mungkin dia akan menyerah?